Hai guys, aku Andi Fatela dari sisi Polres Haji Tanjung Pinang, program studi ilmu pemerintahan. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan tata kelola transportasi di Indonesia dan luar negeri. Transportasi di era sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktivitas di perkotaan memiliki peranan penting yang berpengaruh pada segala aspek atau sektor kehidupan. Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi publik sebagaimana sarana penunjang kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good government, termasuk di dalam perbaikan layanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perbaikan kualitas layanan transportasi publik. Transportasi umum juga dikenal sebagai transportasi publik atau transportasi massal, yang merupakan layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Lalu di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, transportasi publik di Malaysia dikenal sebagai transportasi berbasis rel seperti MRT, LRT, KL Monorail, komuter line, dan transportasi berbasis bus seperti Rapid KL dan Go KL. Sedangkan Jakarta seperti busway oleh Transjakarta. Lalu ada bus Mayasari, Bakti, PBD, Metro Mini, dan Kopaja, dan berbagai macam lainnya. Lalu ada yang berbasis rel komuter line seperti MRT atau biasa disebut moda raya transportasi. Itu sejauh 16 km yang pada bulan April tahun 2019 kemarin telah beroperasional secara komersial. Lalu Kuala Lumpur dan Jakarta merupakan ibu kota negara Malaysia dan Indonesia. Dan bila dilihat dari aspek geografis, lingkungan, dan sosiokultural, keduanya memiliki kemiripan nih. Namun dalam hal pengelolaan transportasi publik, keduanya mempunyai perbedaan perkembangan pada 1 tahun terakhir. Ini menunjukkan Jakarta sedang berbenah dengan membangun moda transportasi MRT dan LRT yang terintegrasi dengan BRT pada transportasi berbasis bus. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia lewat Transjakarta berhasil mengurangi kemacetan dengan menyediakan transportasi publik yang menawarkan kenyamanan dan ketepatan waktu. Program ini dimulai pada pemerintah Gubernur Sutioso yang memutuskan untuk meniru sistem BRT Bogota dengan koridor pertama Blok M dari selatan ke utara melalui jalan protokol Sudirman Tamrin. Lalu kita coba bandingin nih antara Singapura dan Kuala Lumpur, yang merupakan dua kota di Asia Tenggara yang telah memiliki sistem transportasi publik yang cukup baik. Diawali dengan proses membeli tiket. Sistem layanan di Singapura dan di Kuala Lumpur juga seperti halnya layanan KRL komuter line yang ada di Jabodetabek, yakni menggunakan tarif sesuai jarak. Tiket juga tersedia dalam dua pilihan, yakni untuk sekali jalan atau berlangganan. Bedanya, jika pembelian tiket di KRL masih menggunakan loket yang dilayani oleh petugas, maka pembelian tiket di Singapura dan di Kuala Lumpur telah menggunakan mesin di layar yang terdapat pada mesin tiket. Akan terlihat peta jalur-jalur kereta, lalu akan terlihat nih jalur-jalur peta kereta baik MRT maupun LRT yang ada di seluruh kota. Layar mesin menggunakan sistem layar sentuh, jadi dengan tinggal menyentuh stasiun tujuan nanti akan muncul tarifnya yang akan dikenakan. Lalu di Singapura nih, jarak dari Orchard menuju Marina Bay yaitu melewati 5 stasiun dikenakan tarif sebesar $2 Singapura. Sedangkan di Kuala Lumpur itu dari jarak dari Elm Sentral menuju Pasar Seni yaitu dengan tarif Rp1,2. Lalu di layanan KRL itu tarifnya sebesar 2.000 per 5 stasiun pertama dan 500 per 3 stasiun berikutnya. Di Singapura dan di KL telah menerapkan integrasi antar moda transportasi publik yang baik. Begitu tiba di stasiun tujuan, di depan pintu keluar stasiun telah berjejer bus-bus yang diperuntukkan bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke kawasan yang tidak lewati kereta. Namun, sangat berbeda dengan suasana bus yang ngetem di stasiun Sudirman, Tanjung Barat ataupun Palmerah, Jakarta. Karena di kedua kota tersebut bus-bus akan berangkat sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi bus akan tetap jalan meski penumpang di dalam bus masih sangat sedikit. Oke, lalu kita coba bandingkan dengan Thailand.
yang merupakan negara Asia Tenggara dengan sistem transportasi bus yang sangat berbanding terbalik. Ada banyak hal yang mencolok yang begitu jelas terasa ketika membandingkan bus-bus di Indonesia dengan bus-bus yang ada di negara Gajah Putih. Market bus di Thailand sangat kecil. Kebutuhan bus justru bukan digerakkan oleh faktor transportasi, melainkan industri wisata. Bus-bus transportasi umum mulai banyak ditinggalkan karena masyarakat Thailand mulai memilih menggunakan transportasi yang ini BTS Skytrain dan MRT. Bahkan untuk berpergian antar kota, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Mereka kebanyakan menambah perlengkapan mobil kabin ganda milik mereka agar bisa digunakan oleh penumpang dalam jumlah besar. Jadi jika kamu berpergian ke Thailand, kamu akan menemukan bus-bus transportasi umum dalam keadaan yang memperhatikan terlalu tua untuk terus dibawa berjalan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana bus-bus transportasi umum dan antar kota masih sangat digemari oleh masyarakat. Sebaliknya, bus-bus wisata di Indonesia masih tidak terlalu besar seperti di Thailand. Bedanya, pasar bus wisata justru masih dikuasai oleh perusahaan otobus atau PO. Pasalnya, PO memiliki kekuatan modal yang lebih besar untuk menyediakan armada yang lebih lengkap untuk kebutuhan bisnis. Perbedaan lain yang terasa adalah bus-bus yang digunakan di kedua negara tersebut. Di Indonesia, bus-bus yang datang dari berbagai merek, baik itu Eropa, Jepang, hingga Cina. Di Thailand justru lebih banyak dikuasai oleh bus-bus Cina. Pasalnya bus-bus Cina jauh lebih murah dibandingkan bus-bus buatan Eropa dan Jepang. Bus-bus yang diimpor dari Cina mendominasi Thailand sebesar 50%, sangat besar dibandingkan dengan bus-bus Eropa dan Jepang. Thailand lebih memilih bus-bus Cina karena memang adanya fiskal yang sangat mendukung. Bus-bus Cina memenuhi syarat perjanjian perdagangan bebas ASEAN Cina yang membebaskan pembelian dari pajak impor 40%. Saat ini harga bus Cina sekitar 3 juta hingga 8 juta baht atau sekitar 1,2 miliar hingga 3,4 miliar tergantung ukuran, gaya, aksesoris, dan fitur lainnya. Sedangkan di Indonesia, bus terbaru yang bisa dijual itu sekitar 2 miliar hingga 4 miliar. Pengusaha bus bahkan bisa memilih bus-bus yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak heran jika bus-bus dari Eropa, dari Jepang banyak ditemukan di jalan. Jadi tidak heran jika bus-bus dari Eropa dan Jepang banyak ditemukan di jalan. Beda nih dengan bus-bus Cina yang masih belum mendapatkan tempat di tanah air. Kurang begitu bergeraknya bisnis bus di Thailand otomatis berimbas pada sektor halal. Di Thailand sangat jarang ditemukan perusahaan karoseri yang fokus menyulap bus-bus agar tampil lebih menarik. Terlebih lagi, setiap perusahaan bus malah memiliki unit usaha sendiri yang mengurusi karoseri. Hal itu berbeda dengan Indonesia, di mana perusahaan karoseri benar-benar tumbuh subur. Bahkan setiap perusahaan karoseri memiliki bahasa desain masing-masing hingga jadi ciri khas yang mudah dikenali penggemarnya.